Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardi Winata Muhammad Masa. Perkenalkan, nama saya Farhadani Frahmansyah. Perkenalkan, nama saya Fari Ahmad. Di sini kami kelompok K akan menjelaskan tentang LED, Light Emitting Diodes. Seluruh penjelasan tentang semiconductor device, yaitu LED, Light Emitting Diodes, kami ambil dari buku Safa Okasab, Principle of Electronic Material and Device. Pada video ini kita akan membahas mengenai prinsip, material dan struktur, spektrum output, dan kecerahan, dan juga efisiensi dari LED. LED merupakan sebuah inovasi yang cukup terkenal di bidang elektronika. LED seringkali kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Namun, apakah kita tahu apa prinsip kerja dari LED itu sendiri? Prinsip utama LED adalah fenomena electrolumens, atau fenomena di mana suatu material dapat menghasilkan cahaya atau emisi foton. LED adalah sebuah dioda semikonduktor yang dapat menghasilkan cahaya ketika diberi tegangan. Jadi, prinsipnya adalah LED terdapat dua lapisan semikonduktor. Pada lapisan pertama, yaitu semikonduktor tipe P atau positif, mengalami kelebihan elektron. Di sisi lain, pada lapisan kedua, yaitu semikonduktor tipe N atau negatif, mengalami kehilangan elektron atau memiliki tegangan di dalamnya. Jadi, ketika LED diberi tegangan, kelebihan elektron dari lapisan P akan bergabung dengan lubang-lubang di lapisan tipe N. Sehingga akan terjadi proses yang disebut dengan rekombinasi. Sebagai contoh, ketika kita menggunakan jenis semikonduktor seperti gallium arsenide fosfat, maka LED akan menghasilkan cahaya merah. Sedangkan ketika kita menggunakan jenis semikonduktor gallium nitrat, LED akan menghasilkan cahaya biru atau hijau. Unik bukan? Di sini saya akan menjelaskan tentang energi, material, dan struktur. Jadi di dunia ini banyak berbagai macam bahan semikonduktor selapitan langsung yang dapat dengan mudah didoping untuk membuat sebuah sambungan LED PN komersial yang dapat memancarkan radiasi dalam panjang gelombang merah dan juga inframerah. Namun terdapat juga panduan semikonduktor selama kita tidak langsung yang harus kita doping dengan menambahkan atom-atom lain. Misalnya kita punya contoh gallium yang dimana jika itu ditambahkan sebuah atom nitrogen, atom N ini ditambahkan gallium yang anggap saja itu gas, nanti atom N ini dari sebuah nitrogen akan menggantikan atom P yang ada di galeri dan fosfat ini. Nanti atom yang ini akan membentuk jumlah ikatan yang sama dan tidak bertindak sebagai donor atau apapun akseptor dikarenakan memiliki valensi yang sama dengan atom P. Proses ini dinamakan dengan rekombinasi karena proses rekombinasi ini bergantung pada doping N. Proses ini tidak seefisien dengan rekombinasi langsung. Jadi proses rekombinasi yang dengan menggunakan doping itu tidak akan efisien apabila rekombinasi itu tidak menggunakan rubik sama sekali. Lalu di dunia ini juga banyak merek komersial LED yang mempunyai intensitas tinggi yang didasarkan pada sistem material ini yang kemungkinan akan terus digunakan dalam kisaran LED di intensitas tinggi. Yang terlihat terutama itu panjang gelombangnya, bisa merah ataupun oranye. Kira-kira apa aja sih bahan-bahan yang digunakan? Bisa dilihat pada tabel. Di situ bakal kelihatan apa saja panjang gelombangnya berapa, warna yang dikuatkan itu apa saja. Material dan struktur dari LED. Di dalam LED terdapat substrat atau medium yang pada dasarnya merupakan kristal tebal yang berperan sebagai penyangga mekanik untuk lapisan PN dan dapat berupa kristal yang berbeda-beda seperti gambar yang ada. Substrat bisa berupa N dari aluminium, gallium, indium fosfor, high intensity, heterostruktur LED atau software pada LED yang berbasis
Maka di 3 dari pembatas pertama yaitu lapisan tipe N atau aluminium, indium, fosfor yang tumbuh secara epitaksial epitel sendiri itu berarti bertumbuhnya sebuah material kristal di atas kristal substrat sedemikian rupa sehingga lapisan yang baru memiliki struktur yang sama. Dengan kristal substrat di bawahnya, perbedaan struktur akan menyebabkan regangan kisi pada lapisan ini dan akan menyebabkan kecacatan kristal. Lalu terdapat lapisan aktif pada LED yang diapit dengan 2 lapisan pembatas yaitu lapisan P aluminium indium fosfor dan aluminium fosfor pada terminal positif serta negatif pada keadaan forobias. Lapisan P aluminium indium fosfor ini akan memberikan hold aluminium indium fosfor akan memberikan elektron kepada lapisan aktif. Spektrum output LED merupakan fundamental penting yang perlu dibahas pada pembahasan kali ini. Bicara mengenai LED merupakan light emitting diode yang merupakan semikonduktor yang menghasilkan cahaya ketika diberikan arus listrik. Nah, cahaya yang dipancarkan oleh LED inilah yang memiliki spektrum yang tergantung pada karakteristik elektron dan hole yang ada di dalamnya. Emisi dari semikonduktor ini memiliki 2 pita, yang pertama EV dan yang kedua EC. EV merupakan tingkat energi dari pita valensi dan EC merupakan tingkat energi dari pita konduksi. Seperti yang kita lihat pada gambar, pada bagian A terlihat penggambaran pita konduksi CB dan pita valensi VB dengan hole dan elektron pada di dalamnya. Kemudian pada gambar B merupakan grafik distribusi elektron pada pita konduksi dan distribusi hole pada pita valensi yang menunjukkan konsentrasi elektron pada pita konduksi yang asimetris sebagai fungsi energi dan memiliki puncak di setengah dari EC. Selanjutnya pada gambar C merupakan simplifikasi dari grafik energi versus momentum dan jalur-jalur rekombinasi. Pada gambar C menunjukkan elektron yang melakukan rekombinasi dengan hole dan memancarkan energi foton dengan persamaan HF1 sama dengan EC min EV sama dengan EG. Kemudian pada gambar D merupakan grafik intensitas cahaya relatif sebagai fungsi dari foton. Sesuai dengan yang terlihat pada gambar D bahwa terjadi puncak di sekitar EG yang merupakan celah pita. Nah, puncak inilah yang kita sebut sebagai full weight at half maximum atau FWHM. Hal ini dikatakan penting karena inilah yang menentukan kemurnian dari spektrum emisinya. Kemudian berdasarkan distribusi Boltzmann pada gambar B pada slide sebelumnya, dapat dituliskan persamaan HFO sama dengan EG plus setengah KT dan H delta F sama dengan MKT. Dengan M merupakan faktor numerik dengan nilai teorikal 1,8. Namun pada praktikalnya bernilai di antara 1,8 sampai dengan 3. Selanjutnya ada juga persamaan LED spectral line weight atau lebar garis spektral LED dengan rumus delta lambda sama dengan lambda 0 kuadrat MKT per HC. Tapi kedua persamaan ini tidak dapat berlaku untuk semikonduktor indirect bandgap atau bandgap tidak langsung, di mana pusat rekombinasinya terlibat dalam transisi radiatif. Semakin tingginya temperatur menyebabkan bandgap EG mengecil, sedangkan delta lambda atau panjang gelombang akan semakin memanjang, sehingga spektrum energi foton yang lebih lebar akan dipancarkan seiring dengan rekombinasi elektron dan hole. Ketergantungan bandgap EG pada suhu dapat dijelaskan oleh persamaan Varshini dengan rumus EG sama dengan EG0 min AT kuadrat per BT. Dengan EG0 adalah bandgap saat temperatur di 0 Kelvin dan A dan B merupakan konstanta spesifik untuk material tertentu. Energi foton yang dipancarkan oleh LED tidak hanya ditentukan oleh energi celah pita semikonduktornya saja, tapi juga dipengaruhi oleh distribusi energi elektron dan hole pada pita konduksi dan pita valensi yang juga mempengaruhi spektrum dari outputnya. Sebagai contoh, LED tipe P dengan elektron dan hole-nya terdistribusikan pada berbagai level energi. Jadi ketika elektronnya berlebihan, maka akan diinjeksi melalui forward bias, sehingga terjadi rekombinasi antara elektron dan hole yang menghasilkan pancaran foton. Nah, transisi elektron dari pita konduksi ke pita valensi ini yang melibatkan konsentrasi elektron terbesar menghasilkan foton dan energi yang lebih tinggi. Transisi semacam ini umum terjadi untuk menghasilkan intensitas cahaya yang lebih besar.
Kemudian transisi elektron yang melibatkan elektron dan hole pada tepi kita memiliki tingkat energi foton yang lebih rendah. Jadi transisi semacam ini jarang terjadi dan intensitas cahaya yang dipancarkannya pun cenderung lebih kecil. Oke, selanjutnya adalah brightness efficiency of LED. Visual sumber cahaya yang dapat diamati oleh rata-rata orang itu sebanding dengan daya radiasi yang dipancarkan, yang sering disebut dengan flux radiasi atau juga bisa disebut dengan efisiensi mata terhadap spektrum sumber. Untuk mendefinisikannya, dapat digunakan semacam kurva sensitivitas standar mata sebagai fungsi dari panjang gelombang. Fungsi ini yang disebut sebagai fungsi efisiensi cahaya relatif atau sensitivitas relatif dari rata-rata mata yang bisa beradaptasi dengan cahaya yang banyak bergantung dari panjang gelombang. Fungsi ini sering juga disebut sebagai fungsi luminositas dan fungsi visibilitas standar mata yang bisa ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Misalkan PO itu adalah daya radiasi yang dipancarkan oleh LED. Flux cahaya adalah ukuran keterangan visual dalam satuan lumens, maka didapatkanlah kesamaan flux cahaya di bawah ini, yaitu flux cahaya sama dengan P0 atau daya radiasi optik dikali dengan 638 lumens per watt dikalikan dengan efisiensi mata lambda. Selanjutnya adalah efikasi cahaya dari sumber cahaya seperti lampu. Adalah efisiensi sumber cahaya listrik yang mengubah daya listrik input menjadi flux cahaya yang dipancarkan oleh satuan lumens. Yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu efikasi cahaya sama dengan flux cahaya dibagi IV. Selanjutnya adalah power conversion efficiency atau efisiensi konversi daya yang mengukur efisiensi keseluruhan dari input daya hingga outputnya dengan rumus efisiensi PCE sama dengan daya output per daya input atau P0 per IV. Kemudian ada internal quantum efficiency atau efisiensi dalam laju rekombinasi langsung yang radiatif dan rekombinasi tidak langsung yang non-radioaktif dengan rumus efisiensi NGE sama dengan laju rekombinasi radiatif per total laju rekombinasi radiatif dan non-radiatif. Kemudian ada extraction efficiency atau efisiensi dari foton yang keluar dan memancarkan cahaya dengan rumus efisiensi EE sama dengan foton yang dipancarkan secara eksternal dibagi foton yang dihasilkan secara internal oleh rekombinasi. Akibat ekstraksi, muncul flux foton dengan output optical power sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah external quantum efficiency, yakni efisiensi dengan rumus efisiensi EGE sama dengan foton yang dipancarkan secara eksternal per detik dibagi dengan elektron yang masuk per detik, atau P0 per HF dibagi dengan I per E. Sekian video dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.